Kalau Anda yakin neraka ada, neraka itu api yang membakar untuk orang-orang yang berbuat jahat. Ketika Anda berbuat jahat, ada rasa takut enggak? Oke deh, neraka mungkin dia tidak takut karena belum kelihatan. Tapi siksa di dunia, neraka di dunia, penyakit AIDS, sifilis, gonorrea dan sebagainya, kok kenapa tambah kendel? Padahal tiap hari dia melihat di TV bagaimana orang penyakit AIDS itu kan gitu. Di rumah sakit, di tempat-tempat yang pamflet, ya baliho segala macam, awas AIDS di majalah, di koran. Iya kan? Yang hukumannya mati, obatnya nggak ada. Kok nggak takut kok? Oh, tidak mampu memberikan perlawanan gitu atas hasratnya itu maksudnya. Ya bukan menghindar namanya. Ya kalau begitu ada perlawanan dong. Ternyata nggak ada kok. Embuh. Iya kenapa? Yakin begini, yakin. Ku sih di Mac. Pengen jajal tak kono tak. Ya ini, yaitu ini kita mesti kita urai mengapa seperti itu. Ya kesal aja di mana? Iya. Konon. Konon. Ya artinya bahwa, oke, saya nanya dulu. Ketika Anda melihat ada seorang pengemis, kakinya buntung, bawa batok. Pak, tolong saya belum makan 3 hari, Pak. Ngenas bisa kok. Ngapain beli? Iya, saya percaya Kak Cilman ngapain. Cilman saya percaya ya. Dia ada kedermawanan. Tapi saya melihat kan banyak orang yang cuek aja. Saben baik. Iya. Masjid rubuh. Rumah jompo rubuh. Orang-orang aja. Sampai tekan pakane wong melarat ditilep aja. Kalau kita tidak membantu orang miskin masih dosa lah ya. Tapi bakal pakane wong miskin ditilep ya kena menen. Tega kan gitu. Iya. Lalu ujungnya ya godaan setan. Ya Pak Haji Lemon kan nalikan luang kaju kan nyerawat setan kok tingling batu bukan nambu beli kun ku iya kena beli kira-kira iya. Nah itu saya menafsirkan dari satu sisi aja dulu bahwa kita dalam keadaan sudah tidak berdaya seperti tentara yang sudah ditangkap musuh, ya kan, sudah diborgol tangannya, masuk di sel, sudah tidak berdaya sama sekali, sudah mati semangat, mati rasa, mati pikiran. Allah menyebutkan mereka itu ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti kerbau, sama seperti binatang ternak, kayak kebo, kayak sapi. Balhum adallu, bahkan lebih elek daripada binatang. Bahkan satuan mah bisa disembelih dipangan dagingnya. Kari daging wong pahit. Itu kan ini persoalannya. Iya makanya kita kembali lagi kepada pernah saya uraikan, padahal sehari 5 kali menggugah anggota badan kita, muka dicuci, kopok diberseni, umbel diberseni, riak
diberseni tangan sikil kurang kalah betes sih. Iya kan, kalah betes itu. Ya karena sidane bakal wudu ki bareng ngitung. Basuh tangan siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Ngusap das ya siji, loro, telu. Jadi ya artinya bahwa karena tidak pernah dikomandoi, tidak pernah diberi instruksi yang benar. Ya artinya komandannya ini komandan bodol yang tidak pernah didengarkan. Ya karena instruksinya ya tidak pernah diinstruksikan. Makanya kesempatan kita untuk membangkitkan supaya kita hidup lagi, supaya jangan terbelenggu ini, supaya komandan kita berfungsi lagi dan ditaati oleh anggota badan kita. Ya cobalah ketika berkumur-kumur, berkatalah dalam hatimu, katakan dalam hatimu, wahai mulutku, bicaralah yang baik-baik saja. Ya kan begitu? Ketika kita mencuci tangan, katakan dalam hatimu, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Dan ketika kita membasuh muka, mencuci muka, wahai wajahku, selalulah menghadap Allah. Dan ketika kita membasuh kepala, wahai kepalaku, pikirkanlah kebesaran Allah. Dan ketika mencaci kaki, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Sedina ping 5, masa belum mempan? Silahkan, tidak ada masalah. Kita mengatakan, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Berapa detik tuh? Ada 4 detik ya? 2 detik. Wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. 3 detik lah, 4 detik lah. Ya saya kira kita mengatakan begitu, enggak usah dengan mulut. Begitu hati kita mengatakan, dalam 1 menit 1000 kali juga bisa. Paham gak? Pikiran kita bisa membuka lembaran hidup kita dari kecil sampai sekarang, bisa melihat dalam saat yang sama. Iya kan? Kita bisa memikirkan 2 hal pada waktu yang sama. Bahwa kita jangan menghitungnya dengan ungkapan mulut yang bersuara, yang berhuruf, yaitu tentu terikat dengan waktu. Ya kan begitu. Tetapi yang penting adalah perintahkanlah anggota badan kita ini setiap hari instruksi. Barangkali saja ya lama kelamaan jadi nurut. Makanya sebetulnya dalam kesadaran kita ketika kita akan berbuat maksiat, katakanlah mau main kecangkingan, selagi jidat kita ini, kening kita ini masih sering bersujud kepada Allah, maka teguran itu masih tetap ada. Artinya masih ada hotline, masih kapan saja diputar berdering. Ketika itu datang teguran, jangan. Tapi kita sekitar itu mengabaikan larangan itu. Ya, dan kita tidak berdaya, mumpung Rabi lagi di ngarab. Terjadi perlawanan sampai gerak kaki pun kanan kiri maju mundur berkaru-karuan kan. Ya. Tapi akhirnya ternyata Anda kalah. Kalau kasus seperti itu sering terjadi pada diri Anda, alhamdulillah, bersyukur Anda masih ditegur. Tetapi ketika berulang-ulang teguran itu diabaikan, maka selanjutnya sudah bosan, sudah tidak perlu ditegur lagi. Silahkan, go ahead. Wa namudduhum fi tughyanihim takjor sisan. Las mana? Sisan kesasare. Ya kan begitu. Ini bertahap. Setelah itu hilanglah teguran itu dan sudah tidak lagi merasa berdosa. Melangkah lagi tidak pernah menyesal
melangkah lagi malah bangga dengan dosa-dosa, melangkah lagi ngejak-ngejak batur. Dan itu sudah, kalau sudah ngajak batur sudah bersekutu dan dia sudah menjadi setan. Jadi bakal ana wong sing raktir sira ngejak cakingan ya setan kun kok. Boleh jadi aja watir usaha duit ke ayo traktir. Nah itu ketika setan sudah berbentuk manusia, maka godaannya jauh lebih efektif daripada setan yang berbentuk jin. Kalau jin mah sekadar berbisik aja lah. Paling yang ngediki kempung baik. Ongkon traktir warga blek duit. Itulah ujung-ujungnya. Iya, dan kita ya jin makanya apa ya? Ya aku duit sing jinnya. Iya. Itulah kira-kira. Jadi memang pertempuran itu selalu terjadi pada diri kita. Yang aneh pula kadang-kadang setahun sekali sholatnya, yaitu sholat Idul Fitri. Bawa mukena baru dan bawa sejadah baru. Setahun sekali. Idul Fitri. Setelah itu mukena hilang, sejadah hilang. Peluang dia bertobat masih terbuka. Apakah ada orang Korea yang mencintainya, diajak kawin, atau mungkin dia kena penyakit bengang, kapok akhirnya balik, akhirnya majelis takliman maning, atau setelah tua nggak laku, capek, ngajak-gayag, langkah teka, sketchet sih, sekali bosnya beria bertobat lagi. Iya dong, umur suwitak, ya 40 masih ayu, suwitak kayak kecot. Ya kan ngolek. Ya itulah bahwa manusia itu ketika dia berbuat baik, dia lebih hebat dari malaikat. Ketika dia berbuat jahat, lebih rendah dari binatang. Ketika ada baik, ada buruknya, ya di tengah-tengah. Bukan malaikat, bukan binatang. Aul siapa? Kenapa lebih tinggi dari malaikat? Karena dalam kebaikannya dia membawa beban hayawaniah dia. Dia melalui perjuangan melawan nafsunya. Kalau malaikat nggak ada urusan dengan itu, nggak ada perlawanan. Memang ya dia selamanya baik, nggak ada nafsunya. Jadi dia membawa beban nafsu yang begitu berat. Tetapi ketika dia berbuat jahat, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia membawa ruh dia, kemalaikatan dia dalam kejahatan. Maka dia lebih hina daripada binatang. Nah, maka kita harus tidak yang tengah-tengah ini. Kadang-kadang leglog, kadang-kadang ngajeg. Mending nggak kelogam, masih ada bener. Iya sekalipun apa tadi saya bilang bukan kalau senang seminggu sekali, setahun sekali sholat Idul Fitri masih nempel, artinya setrum itu masih nyambung, masih berdering telepon tuh, masih kering, masih. Iya, itu makanya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah, dalam artian peringatan masih selalu datang, mencegah. Jadi jangan diartikan ketika orang sholat jalan, maksiat jalan, percuma aja sholat, ya salah paham sirap. Karena tanha itu fi'il mudhari, kalau mudhari itu akan. Bakal kan wista lagi, iseng akan dulu putar. Kali akan ku wista lagi, ya beli lagi, ya durung berarti kan. Iya. Kapan? Ya kapan-kapan Pak. Ya kapan-kapan. Ya kapan-kapan. 40 tahun lagi bisa terjadi. Atau di penghujung tinggal beberapa detik lagi
akan menghembuskan nafas terakhir, pertobatan datang, selesai. Itu persoalannya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Iya, dan itu juga beruntung. Itu. Sebab artinya bahwa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu fi'il mudhari'. Salat itu akan mencegah. Artinya bahwa berpotensi lah, ya, bisa mencegah kejahatan. Itu maksudnya sih. Tidak bisa otomatis hari ini sholat, hari ini benar, ya enggak juga sih. Ya sama juga. Ya untung sholat. Ya nincang ini malam minggu baik. Lalu di sholat tinggal dinas sih aku. Iya niku. Lumayan. Nah, begini, ketika lampu ini redup, biasanya karena kurang massa tuh. Ya. Nah, makanya supaya terang, ya coba dihubungkan dengan arde. Kalau arde itu bahasa Arab, alladzi khalaqas samawati wal arde. Jadi artinya nalikane batu ke masih nempel ning arde, ya lob mana kan leh ya. Kan barangnya mau. Ya. Ada nggak boleh. Itu. Ya, itu. Arde itu memberi bahasa Arab sih. Iya, seperti kafir juga bahasa Arab, cover majalah. Tuh cover majalah itu kan kafir, tutup kan. Orang kafir orang tertutup. Ya iya. Banyak itu. Bahasa Arab itu masuk kemana-mana, dari bahasa Eropa, bahasa Asia juga banyak masuk bahasa Arab itu. Summa innal waridat al-ilahiyah. Kemudian anugerah-anugerah ihal ahwal adalah kondisi. Wal ahwal dan kondisi keadaan itu nataijul a'mal fil ghalib, pada umumnya adalah hasil dari kerja, dari perbuatan. Karena kita berbuat demikian, maka terkondisikan seperti itu. Karena kita datangnya baik-baik, mengetuknya pelan-pelan 3 kali, assalamualaikum, begitu pintu dibuka, punten Pak, nggih, badhe tanglet, baik-baik. Oh, mangga, kita dihormati kok. Begitu kita masuk juga kita tidak duduk berdiri aja. Oh, mangga lingki. Nggih, kesuwun, baru duduk. Orang kedatangan orang begitu sopan, maka terkondisi orang itu akan hormat kepada kita. Jadi ketika kita itu dihormati orang, itu adalah nataijul a'mal, akibat dari perbuatan kita sendiri semuanya. Paham lih? Jadi akibat dari tingkah polanya sira dewek, akibat amal perbuatan kita sendiri. Ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini adalah akibat dari bagaimana kita mengambil keputusan. Bagaimana kita merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Itu persoalannya. Itu nataijul a'mal fil ghalib, pada umumnya. Wal amalu wa dzakara Syekh al-amala, dijelaskan oleh Syekh di sini amal itu apa? Bagaimana beramal? Artinya dipesan, ya berbuatlah, yang penting berbuatlah. Wa amaraka alla tatrukahu, dan beliau memerintahkan, dia memerintahkan kamu jangan meninggalkan kerja, jangan meninggalkan kerja. Haitsu lam tazuk halawatahu, hanya karena engkau tidak merasakan manisnya. Jangan keburu meninggalkan pekerjaan karena engkau belum merasakan hasilnya. Dalam bekerja
jangan terburu-buru bosan, ya, jangan terburu jenuh, kerjakan saja, tapi apa hasilnya belum kita rasakan, langkah deradat-deradete, langkah serbet-serbete, manisnya durung nyicipi, ya tekun saja dulu, laksanakan dulu. Wal amal minhu ma yajidul amilu samratahu wa huwal hal wal halawa. Amal pekerjaan kita yang dirasakan, yang ditemukan oleh pekerja itu, samratahu akan hasilnya, merasakan hasilnya, wa huwal hal wal halawa, itulah kondisi dan itulah manis. Wa minhu ma la yajidu, ada pekerjaan yang bisa dirasakan manisnya, terasa. Wa minhu ma la yajidu samratahu ajilan, dan ada kalanya kita banyak bekerja tapi tidak, dalam waktu dekat ini kita tidak mendapatkan hasilnya, buahnya, belum merasakan manisnya. Fala yambaghi tarkahu, maka tidak perlu, harus ditinggalkan. Wala yai'asu min samratihi, dan jangan keburu putus asa karena tidak juga memetik-metik buahnya itu. Bling wawo delak wae delak kelapa kapan wae sampai 5 tahun durung metu wae. Iya. Ya, pertama, buah apa yang akan kita harapkan tergantung jenis tanamannya. Kalau kita nanamnya itu nanam padi, ya minimal 3 bulan 10 hari baru kita memetik buahnya. Kalau nanam mangga, batang tahun, 5 tahun. Anggur kelapa, 7 tahun. Oh, hibrida. Oh iya. Maka amal pun sama. Ada amal yang buahnya bisa kita petik cepat. Ada juga yang buahnya lama sekali datang. Kan gitu. Ya justru karena itu kita ini sok berpikir insan. Kita enggak tidak sembayang, masih melarat baik. Bengi Sabtu ning laut kalau kitu gada mas yang susah bae. Ping pira bisa na ping 3 aja sih. Pengen gagian bae. Ya. Semua itu tetap melalui proses juga. Bahwa hukum alam tetap diberlakukan oleh Allah untuk kita. Sekalipun Allah tidak tunduk dengan hukum yang Dia bikin, kan gitu. Kita dipaksa harus tunduk dengan aturan-aturan, dengan hukum alam itu sendiri.